Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih pada kesempatan kali ini masih menyempatkan untuk mengunjungi kami di Media Center Ansor Jatirogo, yang pada kesempatan sore ini semoga doa kami untuk sahabat-sahabatku semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menunaikan ibadah di bulan puasa ini dengan penuh kenyamanan dan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku dimanapun Anda berada, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam salah satu karyanya menjelaskan tentang bab pintu-pintu surga. Di situ dituliskan bab pertama, Abwabul Jannah, yang mana beliau dalam penghantarnya dimulai dengan surat Az-Zumar ayat ke-73 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan dihantarkan. Siko itu artinya dihantarkan. Kalau bahasa kita yaitu diarak, seperti perayaan yang begitu megah, yang begitu meriah. Kemana orang-orang yang bertakwa akan diarak, akan dihantarkan oleh para malaikat? Masuk ke dalam surga Zumar dengan berbondong-bondong atau dengan bergolong-golong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga mereka itu dihantarkan oleh para malaikat sampai ke depan pintu surga, lalu mereka membukakan pintu surga tersebut. Jadi dari ayat ini disimpulkan bahwasanya surga itu mempunyai banyak pintu, yang mana dijelaskan di situ kata As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, pintu surga itu berjumlah 8. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya surga itu mempunyai beberapa pintu. Dilanjutkan, sabata fil hadis sahih alladzi rawahu syaikhan anna abwabal jannati samaniyah, sesungguhnya pintu surga itu ada 8. Walikul ahli amalin bab, dan setiap ahli amal mereka mempunyai pintu min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga tersebut. Yud'auna minhu bidzalikal amal, dan mereka dipanggil pintu tersebut sebab amal-amal mereka. Yang amalnya ibadah berupa sholat akan dipanggil oleh pintu khusus bagi mereka yang ibadah sholat. Bagi yang ibadahnya zakat akan dipanggil pintu khusus bagi mereka yang suka beribadah zakat. Fasaimina, sedangkan orang-orang yang ahli puasa, babul khas yusamma babur rayyan. Orang-orang ahli puasa ini mempunyai pintu yang khusus yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang mana orang-orang tersebut, orang-orang ahli puasa tersebut akan masuk ke dalam pintu tersebut kelak ketika sudah kiamat.
La yadkhulu ma'ahum ghairuhum, dan tidak bisa orang lain mengikuti ahli puasa tersebut kalau memang orang itu tidak ahli puasa. Wa yuqalu, bahkan dikatakan, aina shaimun, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Kata pintu rawiyan, aina shaimun, di mana orang-orang yang ahli puasa? Fayadkhuluna minhu, maka orang-orang ahli puasa tersebut masuk ke dalam pintu rawiyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, ketika semuanya sudah masuk ke dalam sampai akhir dari orang yang ahli puasa itu masuk ke dalam pintu rawiyan, ughliqa, maka akan dikunci. Falam yadkhul ahadun, setelah dikunci tak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalamnya lagi. Hadirin dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku yang tercinta, dalam Ihya Ulumuddin juga dijelaskan ada sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannati babun, dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahur rayyan, yang mana pintu itu dikatakan bernama ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang ahli puasa. Lah ahli puasa di sini disebutkan bahwasanya puasa-puasa sunnah selain Ramadan. Karena apa? Karena puasa Ramadan itu adalah puasa wajib yang mana harus dilaksanakan siapapun orangnya. Dan Allah sendiri yang akan membalas bagi orang yang puasa tersebut. Wa huwa ma'udun bi liqa'illahi ta'ala bi jazaa'i shaumihi, dan orang-orang tersebut ahli puasa itu diberi janji, dijanjikan oleh Allah akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala sebab balasan, sebagai balasan puasanya ketika mereka hidup di dunia. Dan ini selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang melaksanakan puasa mendapatkan dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan di dunia, dua kebahagiaan di akhirat. Apa kebahagiaan itu? Farhatun inda iftarihi, yaitu kebahagiaan ketika orang tersebut berbuka puasa ketika dia masih di dunia. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua ketika dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah keluar dari alam dunia. Artinya ketika dia sudah berada di alam akhirat. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, Rasul juga pernah bersabda, likulli syai'in babun, setiap sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadah as-shaum, sedangkan pintunya ibadah itu adalah puasa. Maka dari itu pada kesempatan kali ini marilah kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Ramadan yang karim ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan zikir-zikir yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ini. Bahkan ini khusus, ya, ini khusus bagi kaum muslimat, bagi mbak-mbak fakayat, ya, semuanya. Ada sebuah hadis yang dikhususkan kepada kaum wanita, kaum muslimat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha, ketika seorang perempuan itu sholat 5 waktu dengan tepat, dengan baik, ya, wa shomat shahraha, dan berpuasa di bulan, artinya perempuan itu mengikuti puasa bulan Ramadan, wa ta'at zaujaha, dan perempuan itu taat kepada suaminya, dalam artian taat selain maksiat, wa hafizat farjaha, dan menjaga harga dirinya dari laki-laki yang lain. Ilalaha, maka dikatakan, diucapkan bagi perempuan tersebut, udkhulil jannata in syi'ti, masuklah kalian ke dalam surga sekehendak kalian, baik itu mau lewat pintu rayyan atau pintu yang lain, dipersilahkan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekhususan bagi kaum muslimat yang pada bulan Ramadan ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dengan tayangan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa memotivasi bisa memotivasi kita dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa ini. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan Ramadan sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan puasa Ramadan penuh 1 bulan sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang dibilang muttaqin, dibilang hamba yang bertakwa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.